Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menonton video ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yun yang telah memberikan tugas dan mengizinkan kami berpresentasi. Di sini, saya bersama teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perbandingan 10 jurnal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah Wedi Manik dengan NIM akhir 1377. Yang kedua, saya sendiri, Fitri Dwi Ervina dengan NIM akhir 1382. Yang ketiga adalah Luciana Rahmawati dengan NIM akhir 1398. Yang terakhir adalah Muhammad Adityo Aryo dengan NIM akhir 1409. Baik, saya akan menjelaskan tentang fenomena atau masalah. Packaging atau pengemasan merupakan bagian penting di dalam proses produksi. Hal ini dikarenakan pengemasan berfungsi untuk dapat meningkatkan kualitas dan juga keamanan. Khususnya di dalam produk pangan, penelitian ini akan melihat mengenai bagaimana pemanfaatan dari teknologi packaging untuk dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pangan produk lokal. Teknologi tersebut memiliki kelebihannya masing-masing, seperti dapat meningkatkan daya simpan, mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh mikroorganisme, hingga mengurangi limbah yang berbahan dasar plastik. Namun, sayangnya setiap teknologi tersebut juga memiliki kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, proteksi dan kemasan. Kemasan melindungi dan mengemas produk makanan dari risiko atau kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, kemasan harus cocok dengan produk yang dikemas untuk memastikan kualitas produk terjaga dan sampai kepada konsumen selama periode penyimpanan. Yang kedua, iklan. Kemasan adalah iklan yang jelas untuk produk. Karena itu, menjadi hal pertama yang menarik perhatian konsumen dari komoditas dan meningkatkan keinginan mereka untuk membeli. Yang ketiga, persaingan. Kemasan dapat berkontribusi pada daya saing produk dengan cara efisiensi biaya kemasan dalam hal total biaya komoditas. Kualitas kemasan, tampilan, estetika, kesesuaian penggunaan, dan keselamatan lingkungan. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk mendukung pembahasan mengenai produk pangan lokal, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail mengenai fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan studi literatur sebagai sumber daya yang dapat diandalkan dan relevan untuk memperoleh informasi terkait produk pangan lokal. Adapun teknik yang digunakan dalam studi ini adalah dengan melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan situs web yang terkait dengan produk pangan lokal. Yang selanjutnya, perbandingan jurnal. Jurnal yang pertama, Aksiologi Packaging Perspective Small Business and Customer di Sidoarjo. Persamaan, kedua jurnal membahas tentang pentingnya desain kemasan dalam mempengaruhi minat dan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Perbedaan, jurnal pertama lebih fokus pada pengaruh elemen kemasan seperti warna, tipografi, dan gambar terhadap niat beli anak-anak terhadap makanan ringan. Sementara itu, jurnal utama membahas penggunaan teknologi kemasan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan lokal. Kesimpulan, menekankan pentingnya desain kemasan dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan meningkatkan daya saing produk, baik dalam menarik minat konsumen maupun dalam meningkatkan kualitas produk keamanan produk. Baik, izin melanjutkan untuk jurnal yang kedua, ialah pengembangan kemasan produk untuk meningkatkan daya saing batik Sujo. Penelitinya ialah Ahmad Zaki Az-Zuhairi, Didik Haryanto, Agung Winarno, Agus Hermawan. Persamaannya, keduanya menyoroti pentingnya pengembangan kemasan produk untuk meningkatkan daya saing produk. Untuk perbedaannya, ia membahas pengembangan kemasan produk batik Sujo dan evaluasi terhadap desain serta konsep pengemasan produk. Untuk jurnal yang ketiga ialah pengaruh kualitas produk, packaging, dan brand image terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan rokok Dunhill di kota Manado. Penelitinya Mario Cristo Pesot
Persamaannya, keduanya mempertimbangkan pengaruh kualitas produk dan kemasan terhadap aspek tertentu. Meskipun pada konteks yang berbeda, jurnal pertama mungkin meneliti hubungan antara teknologi kemasan dengan kualitas dan keamanan produk pangan, sementara jurnal kedua mengeksplorasi bagaimana kualitas produk dan kemasan rokok Dunhill mempengaruhi kepuasan pelanggan. Perbedaannya, jurnal pertama berfokus memanfaatkan teknologi kemasan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan lokal. Fokusnya lebih umum berkaitan dengan penerapan teknologi kemasan untuk produk makanan. Evaluasinya, kesimpulannya, kedua jurnal ini menyoroti pentingnya teknologi kemasan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk dengan pangan lokal, serta pentingnya faktor-faktor seperti kualitas produk, kemasan, dan citra merek dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan di industri rokok. Untuk jurnal yang keempat adalah analisis pengaruh keunikan desain kemasan produk, kondusivitas store environment, kualitas display produk terhadap keputusan pembelian inklusif. Studi pada pasarnya Sri Ratu Pemuda Semarang. Penelitinya Vita Dameria SAB. Persamaannya, baik jurnal pertama maupun kedua berfokus pada produk meskipun jenis produk dan variabel yang diteliti berbeda. Jurnal pertama berfokus pada produk pangan lokal, sementara jurnal kedua lebih terkait dengan produk yang dijual pasarannya. Perbedaannya, jurnal pertama berfokus pada teknologi kemasan dan variabel yang terkait dengan kualitas dan keamanan produk pangan. Di sisi lain, jurnal kedua lebih berfokus pada aspek-aspek lain seperti desain, kemasan, kondisi lingkungan toko, dan tampilan produk serta bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan pembelian impulsif. Kesimpulan dari kedua jurnal tersebut menyoroti pentingnya teknologi kemasan dalam meningkatkan kualitas produk dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen serta implikasinya bagi industri pangan dan retail. Selanjutnya ada pengaruh teknik pengemasan dan jenis kemasan terhadap mutu dan daya simpan ikan pindang bumbu kuning. Penelitiannya ada Imam Budi, Baikirgen, Bambang Dipokusumo, Wiharyani, sama Astri. Kesamaannya, kedua jurnal membahas tentang peran teknologi pengemasan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk pangan. Perbedaan utama terletak pada cakupan produk pangan dan teknik pengemasan yang dibahas. Kesimpulannya, kedua jurnal memiliki persamaan dalam topik utama, fokus penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan implikasi dan kontribusi. Selanjutnya ada pengaruh packaging dan sosial media marketing terhadap keputusan pembelian kopi bubuk di Desa Tanah Hitam. Penelitinya ada Onsardi dan Septian Bayu Mantovan. Kedua jurnal sama-sama membahas tentang pengaruh kemasan packaging terhadap produk. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, aspek kemasan yang ditelaah, strategi pemasaran yang dibahas, dan produk yang dianalisis. Kesimpulannya, kedua jurnal memiliki persamaan dalam topik utama, pendekatan penelitian, manfaat penelitian, implikasi, dan kontribusi. Selanjutnya ada implikasi packaging strategi guna meningkatkan daya saing pada pelaku UMKM di Desa Bunit Pesawaran. Penelitinya ada Siti Ulfa, Nabila Hidayanti, Soliha Jamil, Putri Azizah. Persamaan adalah jurnal ini membahas implementasi packaging strategi pada UMKM guna meningkatkan daya saing
dan penjualan produk melalui pembuatan kemasan yang menarik. Terus metode yang digunakan jurnal berbeda. Jurnal pertama menggunakan metode coaching klinik yang merupakan gabungan dari penyuluhan, pendampingan, dan evaluasi. Sedangkan jurnal kedua tidak menyebutkan secara eksplisit metode yang digunakan. Kesimpulannya, jurnal tersebut membahas tentang implementasi packaging strategi guna meningkatkan daya saing pada pelaku UMKM di Desa Bunut Pesawaran. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan dan daya saing produk UMKM. Selanjutnya ada pentingnya kemasan terhadap penjualan produk perusahaan. Penelitinya Masayu Endang Aprianti. Kedua jurnal membahas mengenai implementasi strategi packaging pada UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing UMKM. Objek yang diteliti adalah pelaku UMKM. Perbedaan pertama terletak pada objek studi. Jurnal pertama memfokuskan objek studinya pada UMKM. Dan selanjutnya, kesimpulannya, strategi packaging sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, kemasan yang baik maupun menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Implementasi packaging strategi dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Terima kasih. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan teknologi pengemasan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan lokal. Teknologi pengemasan seperti active packaging, modified atmosphere packaging atau MAP, intelligent packaging, not technology based packaging, dan biodegradable packaging memberikan kelebihan masing-masing bagi produk pangan lokal. Mulai dari meningkatkan daya simpan, mencegah kerusakan akibat mikroorganisme, hingga mengurangi limbah plastik. Namun, penggunaan teknologi pengemasan juga memiliki tantangan dan kesulitan, seperti biaya produksi yang lebih tinggi, ketersediaan bahan baku yang terbatas, dan regulasi yang ketat terkait dengan keamanan pangan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara produsen, pemerintah, dan masyarakat dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi pengemasan yang ramah lingkungan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kualitas dan keamanan produk pangan lokal. Dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi pengemasan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan lokal. Namun, perlu adanya pemahaman dan sinergi yang kuat dari semua pihak untuk mengatasi tantangan dan kesulitan terkait dengan penggunaannya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pangan lokal di pasar global dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.